Selamat malam, Mas Kevin, betul. Namanya siapa? Aili mas. Panggilnya Aili. Masnya kerja atau masih? Oke, jadi aku baru lulus dari BKUM bulan Agustus kemarin, angkatan 2020. Sekarang ya bekerja di beberapa tempat. Sekarang ini pengalaman kerja atau pengalaman isi acara seminar-seminar itu udah Oke, sebenarnya karena aku semasa kuliah itu cukup aktif ikut banyak organisasi, kalau nggak ikut 4 organisasi selama kuliah. Jadi dari masa kuliah udah sering diminta teman-teman untuk ngisi beberapa acara. Jadi aku semester 3 kali ya, dari semester 3 aku pernah ngisi namanya Teras Toleransi yang diadakan Greenpeace waktu itu tahun 2021. Jadi sampai sekarang masih suka diadain sama teman-teman organisasi. Kurang lebih udah berapa? Udah cukup sering lah, kurang lebih udah 10 lebih sih. biasanya itu sering isi materi apa? Paling sering itu sebenarnya self development ya, karena kan aku lulusan BK. Paling sering self development utamanya terkait materi-materi tentang manajemen waktu, produktivitas diri, bagaimana menjadi individu yang well-being gitu kan. Sama juga karena aku punya pengalaman pernah jadi ketua BEM, jadi beberapa kali juga diundang jadi pemateri latihan kepemimpinan gitu kan, latihan kepemimpinan bagaimana manajemen organisasi. Jadi mostly sih acara-acara yang seputar itu, sama beberapa kali juga tentang materi public speaking. Apakah ada pelatihan khusus buat Maksudnya untuk aku menjadi pemateri atau gimana? pelatihan khusus? Pelatihan khusus atau enggak gitu. Jadi sebenarnya awalnya itu ya otodidak dari apa yang dipelajari dari perkuliahan, kemudian ikut organisasi, terus pengalaman-pengalaman lain sambil baca-baca referensi lain juga. Cuman belum lama ini di tahun ini sih baru aku ikut sertifikasinya, sertifikasi menjadi trainer itu diadakan oleh lembaga internasional. Jadi pernah ikut pelatihan sekali untuk bisa tersertifikasi secara internasional oleh sebuah lembaga gitu. Sebagai trainer. Apa yang membuat mas tertarik untuk menjadi pemateri? Oke, sebenarnya jadi pemateri itu kalau aku nyebutnya sih nggak bisa dibilang sebuah profesi ya, karena itu bukan sesuatu hal yang pasti. Tapi ketika ada teman-teman mahasiswa utamanya yang minta aku buat membantu isi acaranya, itu ada kesenangan tersendiri. Tapi sebetulnya ada bagian-bagian di mana kadang ngerasa apakah cukup mampu untuk bisa menyampaikan materi ini. Tapi kadang aku juga mikir, aku yakin ketika seseorang mempercayakan sesuatu, pasti seseorang melihat sesuatu dari aku juga. Jadi aku akan mempersiapkan itu dengan baik. Jadi aku anggap itu sebagai bentuk apa ya, kebahagiaan juga bisa sharing sama orang lain. Apakah mas ini ada rencana karir sebelum masuk permaterian itu? Apakah ada keinginan yang lain selain Oke, sebenarnya aku juga kerja yang pasti sih. Aku juga jadi content creator di salah satu perusahaan dan juga jadi marketing juga. Jadi pemateri ini sebagai apa ya? Jadi aku membagi kegiatanku menjadi 2 hal, kegiatan yang berorientasi pada uang dan kegiatan yang berorientasi pada kebahagiaan mental jiwa. Karena aku rasa membagikan ilmu atau pengalaman ke teman-teman, ke orang lain itu ada kesenangan tersendiri, apalagi ketika orang tersebut merasa terbantu dan bisa diamalkan. Karena beberapa kali aku ngisi materi itu, pesertanya beberapa waktu kemudian DM aku gitu loh, bilang, "Mas, terima kasih banyak." Jadi itu banyak dari sana. Jadi itu yang menjadi pemicu untuk terus bisa sharing, karena itu aku anggap ilmu itu titipan yang harus terus dibagikan. apakah ada kayak figur atau apa kayak role model untuk mas ini mempengaruhi dalam hal memilih menjadi pembicara motivator? Oke, sebenarnya kalau role model aku paling sering dengar Najwa Shihab sama Gus Dur. 2 tokoh itu yang ideologinya cukup relevan sama yang aku anut, dimana bisa mengayomi semua kalangan. Retorikanya juga bagaimana bisa mudah dipahami, tapi tetap pesan yang disampaikan itu kita sampaikan dengan baik dan tetap fun. Jadi kedua orang itu sih yang
yang paling sering aku jadikan role model? Resiko yang biasanya Oke, biasanya itu kalau misalnya dari di belakang layar ya, misalnya ketidaksiapan panitia dalam menyiapkan acara, kemudian juga kejelasan terkait materi yang seharusnya saya sampaikan seperti apa, karena kan sebetulnya panitia mengundang, otomatis panitia memberikan kisi-kisi, seharusnya saya menyampaikan apa, nanti saya tinggal sesuaikan dengan pembuatan topiknya. Kemudian ketika penyampaian itu sebenarnya tantangannya adalah melihat kondusif atau tidaknya peserta dalam mengikuti penyampaian. Tapi saya sudah coba mempelajari siasat-siasatnya, yang penting apa yang ingin disampaikan tetap bisa tersampaikan dengan baik. Intinya tantangannya lebih kayak mengemas pesan itu dengan cara yang menarik. target Mas ini dari 5 tahun ke depan Oke, kalau jadi motivator harapanku sih bisa lebih banyak menjangkau tempat-tempat lain, karena sebenarnya mayoritas aku masih di lingkup UM aja, tapi mulai beberapa waktu terakhir udah mulai ada undangan keluar, kayak misalnya aku mau mengisi tanggal 10 November itu di UB untuk pelatihan soft development di salah satu UKM di UB. Jadi harapanku bisa lebih memberikan manfaat ke orang banyak di banyak tempat juga, tapi itu bukan sesuatu yang harus menurutku sih, tapi lebih kayak cita-cita aja, hope supaya bisa lebih banyak memberikan manfaat bagi orang lain. terus pencapaian yang tertinggi selama proses Menurutku pencapaian yang tertinggi, aku pernah ngisi di acaranya bidang seleksi UM yang dia diselenggarakan oleh kampus, itu OLF namanya, Organization Leadership Festival. Itu mengundang ketua OSIS SMA sederajat yang terpilih 50 besar diundang ke UM untuk mengikuti acara tersebut, dan aku mengisi latihan kepemimpinan di sana. Kebetulan waktu mengisi tentang manajemen waktu bagi para calon-calon pemimpin di masa depan gitu. Dan kenapa aku bisa bilang pencapaian tertinggi, sebetulnya bukan tentang kuantitas pesertanya atau tentang bagaimana acara tersebut dikenal orang atau tidak, tapi bagaimana impact yang bisa aku berikan. Makanya itu bisa aku sebut pencapaian. Dari acara itu aku rasa impact yang aku berikan cukup banyak ke teman-teman peserta, karena sampai hari ini pun banyak teman-teman peserta yang masih suka keep in touch dan chattingan sama aku tentang mereka bagaimana tetap menjaga dirinya, tetap menjadi well-being dan terus menjadi individu yang produktif gitu. sekian sukses untuk Mas Tani mencapai kayak tips-tips. Oke. Kalau tips dari aku, sebetulnya motivator itu apa ya, sebuah dilema. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan hal yang kita sampaikan terlebih dahulu pada diri kita sebelum kita sampaikan kepada orang lain. Karena saya sebenarnya lebih enak dibilang seorang inspirator, karena inspirator itu sudah pasti melakukan. Kalau motivator itu hanya menyampaikan apa yang disampaikan tapi belum tentu bisa melakukan gitu. Jadi sebuah beban moral juga menjadi, kalau misalnya dianggap motivator ya aku juga belum layak ya bisa dibilang seperti itu. Cuman harapannya bisa memberikan impact ke banyak orang, dan tantangannya itu supaya bisa lebih menjadi diri sendiri dalam versi terbaik. Karena aku rasa setiap ingin menyampaikan materi, aku juga belajar dan juga terus mengupgrade diri, bagaimana aku bisa mengisi diriku dulu supaya apa yang aku sampaikan menjadi relate dan mudah dipahami oleh orang lain, karena itu base dari pengalaman yang sudah pernah aku jalani. Terus nasihat-nasihat ini yang mau Mas berikan untuk orang yang mau menjadi kayak inspirator atau Jadi fun fact, aku pernah di DM salah satu petinggi Ormawa di kampus lain. Dia minta job untuk menjadi pemateri ke aku gitu. Tapi aku rasa dirinya itu belum cukup kompeten untuk bisa mengisi acara. Saranku adalah nikmati perjalanan yang sedang kita lalui. Misalnya kita masih organisasi, masih kuliah, ya udah tanam dulu yang banyak gitu, tanam dulu benih-benih yang bagus yang banyak gitu. Sampai nantinya memang sudah waktunya kamu memetik hasil yang kamu tanam, itu baru kamu petik. Jadi nggak usah terburu-buru. Kalau misalnya memang sebelum waktunya untuk menjadi pemateri, ya udah berarti kamu fokus perdalam diri, memperkuat kompetensi, baru someday kalau memang orang sudah melihat kamu mampu, pasti kamu bakal diundang juga gitu. Jadi nggak usah terlalu ngoyo lah istilahnya jadi orang. Dan juga pesanku,
ketika kita, karena biasanya pemateri itu diawali dengan personal branding, tapi yang aku lihat di sosial media sekarang, mereka personal branding yang dibangun adalah terlalu melebih-lebihkan. Jadilah personal branding, ketika kita mau membangun personal branding, membuat itu menjadi betul-betul nyata, real, tidak fake, tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak hiperbola gitu. Jadinya orang melihat kita terlalu wah tapi kurang realistis. Kalau kayak kemarin aku ngisi di Ordinali, acaranya BK, bagaimana menjadi mahasiswa yang produktif tentang seni manajemen waktu, itu aku menjabarkan pengalamanku selama menjadi mahasiswa ngapain aja. Itu di awal peserta pasti terlihatnya sangat wah gitu kan, wah ini orang kok bisa ya gini banget gitu. Tapi di slide berikutnya aku sampaikan bahwa aku pernah masuk rumah sakit. Jadi aku membuat itu menjadi realistis gitu. Jadi ada harga yang harus dibayar. Jadi hal-hal tersebut yang aku pesankan kepada teman-teman yang mungkin punya cita-cita untuk bisa sharing kepada orang lain ya. Lebih tepatnya membuat itu menjadi seril mungkin dan tidak berusaha untuk membohongi orang lain. Jadi diri sendiri aja yang terbaik. Makasih Mas. Oke, terima kasih banyak. Maaf mengganggu. Iya aman. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih.